diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan ruas Rantau Alai SP Kilip, Kabupaten Ogan Ilir, tahun anggaran 2019. Dua terdakwa Syamsul dan Zainal Abidin jalani sidang perdana. Sidang digelar secara virtual diketuai oleh Hakim Mangapul Manalu SHMH di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu, 24 November 2021. Diketahui dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Ogan Ilir, terdakwa Syamsul Bahri merupakan ASN, PPK di Dinas PUPR Ogan Ilir. Sedangkan terdakwa Zainal Abidin adalah selaku Direktur PT Vizupu Cahaya Buana, kontraktor. Dari dakwaan JPU diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp4.092.556.000. Didakwa dengan pasal berapa? Pasal 213. Terdakwa saat ini lagi ditahan di mana, Pak? Di Paju. Di Paju ya? Ancaman pasalnya itu kan berapa? Ancaman pasal di pasal 2 pasal 3 itu 5 tahun sampai berapa gitu? 12. 12 ya. Kak, dari ukuran volume yang paling menonjol itu apa tadi, Kak? Yang paling kasar gitu? Paling menonjol itu di agregat di Apa itu? Batu, lapisan batu. Jadi itu yang Harusnya berapa? detailnya saya kurang ingat ya. Tapi yang paling menonjol itu. Jadi volume ya, Pak? Volume juga ada, agregat ada, volume ada. Timbunan juga ada. Timbunan juga ada, sama mobilisasi alat juga ada. Ada semua. Jadi dua terdakwa, Pak ya? Dua terdakwa. Dengan siapa? Carlo. Jadi agenda selanjutnya saksi kan? agenda selanjutnya saksi Carlo, ya. minggu depan. Dari organ. Memang dari dakwaan dari jaksa mengatakan bahwa ada kerugian negara Nah, yang dilakukan oleh klien kami, dalam hal ini Zainal Abidin. Tapi perlu kami jelaskan bahwa atas temuan tersebut klien kami sudah membayar dan melunasi daripada temuan kerugian negara tersebut yang sebesar 771 itu. Itu sudah dibayar semua. Dan itu sebelum pemanggilan saksi dari kejaksaan. Nah, kok tiba-tiba barang itu sudah dibayar, sudah lunas, dia dipanggil sebagai saksi 3 kali, lalu itu dijadikan tersangka dan ditahan. Jadi ini ada apa? Nah, maka kami minta perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dan untuk itu kami minta pembuktian material yang jelas. Makanya kami minta hadirkan saudara terdakwa, saksi-saksi yang ada melihat hubungan terhadap perkara ini untuk hadir secara offline. Jadi kita bisa berinteraksi langsung, menanyakan kepada terdakwa, begitu juga pada saksi-saksi yang akan dihadirkan minggu depan. pertimbangan kita tidak mengajukan eksepsi, Pak? Tadi tidak mengajukan eksepsi kan? Berarti? Ya, jadi kita pertimbangan kita tidak mengajukan eksepsi, memang itu hanya mengatur masalah untuk formalnya saja. Nah, tapi di materialnya itu akan kita jelaskan dalam dakwaan, bahwa dalam pledoinya nanti. Dalam pledoi akan kita jelaskan semaksimal mungkin bahwa klien kami sudah membayar, melunasi kerugian negara tersebut, dan tidak ada kerugian negara lagi tiba-tiba dijadikan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Tapi kan meskipun mengembalikan kerugian negara itu tidak menghapus perbuatan hukum kan biasanya? Kalau dia sudah jadi tersangka, Nah, ini belum. belum ya? Lagi tahap proses. Dan itu masih dalam kewenangan dari pihak inspektorat. Ya. Sebelumnya ini udah pengajuan upaya hukum nggak? Apa Prapit ada penetapan tersangka? Belum. Jadi Belum ada? memang waktu itu kami udah terlambat karena bukan kita dulu yang pakai, dia pakai pengacara lain. Pakai kita, saya masuk langsung P21 ya, langsung P21. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.